Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem pencernaan. Pada pertemuan ini kita fokus di sirosis hepatis. Selanjutnya. Nah, ini untuk anatomi dari hati atau liver kita bisa dilihat di sini ya. Untuk anatomi dari anterior, penampakan anteriornya ada 2 lobus dan penampakan posteriornya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, jadi kita tinggal review saja ya. Selanjutnya. Nah, ini untuk kasusnya ya. Kita di sini fokus ke asuhan keperawatannya. Kasusnya di sini Tuan R 47 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan muntah darah, demam, BAB berwarna hitam sejak 5 hari yang lalu. Buang air kecil berwarna gelap seperti teh pekat sejak 2 minggu terakhir, mual dan tidak nafsu makan. Perutnya terasa penuh dan kembung sejak seminggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan nyeri pada perut sebelah kanan atas. Nah, di sini pasien bekerja sebagai sopir angkutan umum dengan riwayat mengonsumsi jamu dan minuman suplemen. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi dan DM. Selanjutnya. Nah, untuk asuhan keperawatannya, selanjutnya. Nah, di sini dimulai dari pengkajian ya. Pengkajian nanti akan ada beberapa sistem. Di sistem oksigenasi kita fokus di respirasi pasien ya, bagaimana pernafasan pasien. Kemudian hasil AGD bisa dimasukkan dan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pengkajian di sini ada beberapa cara ya untuk pengkajian ya, dimulai dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang melalui laboratorium dan ronsen. Jadi nanti hasil-hasilnya akan ditampilkan di masing-masing sistem ini. Di oksigenasi berarti pernafasan yang kita masukkan. Selanjutnya. Nah, untuk nutrisi kita fokus di nutrisi pasien ya, untuk berat badan, tinggi badannya berapa, dan juga IMT-nya berapa, itu harus dimasukkan. Kemudian HB bisa dimasukkan, HB-nya berapa, albumin juga ya, kemudian penampakan klinisnya, pasien tampak pucat misalnya, dan juga riwayat dietnya juga bisa dimasukkan di bagian nutrisi. Selanjutnya. Nah, untuk eliminasi, di sini kita masukkan sistem eliminasi urinaria dan juga fekal pasien, ya, berapa urin outputnya, kemudian pemeriksaan penunjangnya, uriumnya berapa, kreatininnya berapa, balance cairan jangan lupa dimasukkan di sini, ya, bagian eliminasi urin. Kemudian eliminasi fekal juga dimasukkan ya, bagaimana pola buang air besarnya, seperti itu. Nah, untuk proteksi dan perlindungan di sini kita bisa masukkan fungsi integumennya, ya, fungsi bagaimana kondisi kulitnya, apakah pasien demam atau tidak, ya. Kemudian juga resiko jatuh bisa dimasukkan di bagian proteksi dan perlindungan. Selanjutnya. Nah, untuk aktivitas dan istirahat kita memasukkan pola aktivitas dan istirahat pasien ya, bagaimana pasien melakukan aktivitas, kemudian ada intoleransi aktivitas apa enggak, misalnya pasiennya sesak gitu ya, itu dimasukkan di bagian aktivitas dan istirahat. Kemudian pola tidurnya seperti apa, itu dimasukkan juga di aktivitas dan istirahat. Selanjutnya, nah, cairan dan elektrolit kita masukkan intake dan output dan juga balance cairan ya, data-data itu kita masukkan. Kemudian pemeriksaan penunjangnya berkaitan dengan fungsi cairan dan elektrolit ya, misalnya hasil pemeriksaan elektrolitnya berapa, urium, kreatinin, natrium gitu ya, fungsi ginjal juga dimasukkan, dan juga balance cairan itu kita masukkan juga di cairan dan elektrolit. Diuresis berapa, itu kita masukkan juga. Selanjutnya, nah, untuk perasaan, ini adalah kondisi psikologis pasien, apa yang dirasakan. Selanjutnya, fungsi neurologi kita masukkan ya, untuk kesadarannya dan juga temuan pemeriksaan neurologi yang ditemukan pada pasien. Fungsi endokrin di sini berhubungan dengan gula darah pasien berapa ya. Pasien tidak memiliki riwayat DM tadi, kemudian gula darahnya berapa. Di sini tadi 84 ya, 84 mg per dl. Next. Nah, tadi dari hasil pengkajian dari beberapa sistem,
Kemudian kita masuk ke nursing proses yang selanjutnya, yaitu analisis data. Analisis data subjektifnya apa, data objektifnya apa, kemudian akan mengerucut menjadi problem. Ya, di sini problem yang pertama adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, restriksi protein mual, etiologinya adalah restriksi protein dan juga mual. Pada contoh kasus yang sebelumnya ya. Selanjutnya, nah untuk data yang kedua, data subjektif dan data objektif di sini ya bisa kelihatan, bisa dilihat ya di sini ya, data subjektifnya mengeluh haus gitu ya. Data objektifnya di sini anemis, kemudian albuminnya berapa, bisa kelihatan di sini. Nah, masalahnya mengerucut pada kelebihan volume cairan ya. Etiologinya adalah gangguan mekanisme regulasi dan penurunan tekanan onkotik. Selanjutnya, nah data selanjutnya dari tadi hasil pengkajian ini ya bisa kita lihat di sini data subjektif, data objektif, kemudian mengerucut pada masalah intoleransi aktivitas. Etiologinya ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Next. Nah, masalah yang selanjutnya dari data objektif PT dan APTT yang memanjang ya bisa kita lihat di sini. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang yang adanya varises esofagus grade 3, kemudian trombositopeni ya 32.000. Kita bisa mengerucut pada masalah risiko perdarahan dengan etiologi varises esofagus dan penurunan faktor bekuan darah. Selanjutnya, nah tadi ya dari beberapa masalah keperawatan kemudian kita bisa menegakkan beberapa diagnosis keperawatan ya. Yang pertama di sini ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan restriksi protein mual. Kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi dan penurunan tekanan onkotik. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Yang selanjutnya resiko cedera berhubungan dengan di sini perdarahan berhubungan dengan varises esofagus dan penurunan faktor bekuan darah. Nah, setelah diagnosis keperawatan, kemudian kita masuk ke nursing proses yang selanjutnya, yaitu rencana asuhan keperawatan atau nursing care plan. Ya, yang perlu kita perhatikan di sini di kolom yang pertama itu adalah diagnosisnya, di kolom yang kedua adalah kriteria hasilnya. Nah, di bagian kriteria hasil yang harus kita perhatikan adalah memenuhi SMART ya, specific, measurable, achievable, reasonable dan juga time. Ya, jadi ada time-nya misalnya dalam waktu 3 kali 24 jam masalah keseimbangan cairan dapat teratasi seperti itu ya, dengan kriteria hasil apa sebutkan. Measurable ya, bisa diukur gitu. Misalnya pasiennya tidak dyspnea. Nah, tidak dyspnea itu RR-nya berapa disebutkan ya nanti ya ketika kita membuat nursing care plan. Tidak dyspnea itu misalnya RR targetnya adalah 12 sampai 20 kali per menit. Seperti itu ya. Baru ke rencana intervensi. Rencana intervensi bentuknya adalah kata kerja ya, monitor, batasi, kolaborasi seperti itu. Nanti kalau sudah ke implementasi nanti bentuknya adalah berita gitu ya. Misalnya memonitor, membatasi gitu. Itu bedanya ya, bedanya di rencana intervensi dan di implementasi. Kalau di rencana intervensi itu kata kerja, kalau diimplementasikan sudah dilakukan ya, berarti bentuknya adalah berita atau past tense gitu ya kalau di bahasa Inggris. Selanjutnya, nah ini untuk sama ya seperti tadi ya prinsipnya ya. Untuk diagnosis keperawatan yang kedua adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan restriksi intake nutrisi protein, kemudian mual dan juga muntah. Nah, itu untuk rencana intervensinya bisa dilihat di sini ada manajemen nutrisi dan bantuan peningkatan berat badan. Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Kita lihat di sini kriteria hasilnya dan juga rencana intervensinya. Selanjutnya, diagnosis yang selanjutnya adalah risiko cedera. Dalam hal ini adalah perdarahan berhubungan dengan varises esofagus dan penurunan faktor bekuan darah. Nah, ini kriteria hasilnya ya, ada kriteria hasil dan juga rencana intervensinya. Oke,
Nah, ini sumber referensinya ya yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nanti mahasiswa bisa memperkaya lagi sumber referensi yang lain ya, ada textbook dan juga artikel yang lainnya. Oke, cukup ya pemaparan materi pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita latihan ya, kita latihan untuk menganalisis kasus dan juga membuat nursing care plan, memberikan asuhan, kemudian evaluasi ya nursing prosesnya nanti kita lakukan semuanya. Oke, saya tutup ya pertemuan kita pada hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.